Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhad Fakih Mubarak dari kelas 12 MIPA B akan membacakan ujian praktek PAI kelas 12 MIPA B. Akan membacakan surat An-Nisa juz 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Asbabun al-nuzul, atau sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkat menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Asy-Syaiti berpendapat bahwa ayat ini turun berkenan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Al-Quran Surat An-Nisa juz 4 ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Tentang pengertian ulil amri, yang pertama, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Arti ulil amri adalah umara, ahlul ilmi wal fiqh, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagai ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Yang kedua, Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam pengartikan kalimat ulil amri, yaitu 1. Umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah dunia. Ulama. Yang kedua, ulama dan fuqaha. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan yang ketiga, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, bahwa ulil amri adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk taat kepada ulil amri, apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digandengkan dengan kata taat, sebagaimana kata taat yang digandengkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Quraisy Shihab Fasir Indonesia memberi ulasan yang menarik. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberikan isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Artinya, apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, tidak diberikan atau untuk taat kepada mereka. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis berikut ini. Artinya, dari Abu Hurairah, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam wajib menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, dan perintah pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya. Tentu saja apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik, apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya untuk menolak. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.